Hai guys, jadi balik lagi ke vlog kedua aku, Verza. Di sini aku akan memaparkan materi mengenai sertifikat deposito. Enjoy ya buat kalian semuanya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi sertifikat deposito. Sertifikat deposito adalah produk yang ditawarkan oleh bank dan kredit union yang memberikan premi suku bunga sebagai imbalan bagi pelanggan yang setuju untuk meninggalkan setoran lump sum tanpa tersentuh untuk jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun ketentuan dari sertifikat deposito itu sendiri sebagai berikut. Yang pertama, diperuntukkan bagi nasabah, perorangan, badan usaha, atau pemerintah. Yang kedua, setoran awal sebesar 1 miliar. Yang ketiga, dalam sertifikat deposito tidak tercantum nama pemegang hak. Yang keempat, siapa saja pemilik sertifikat deposito dapat mencairkan di bank penerbit sertifikat deposito. Yang kelima, pencairan atas nama sertifikat deposito tidak dapat dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo. Bagi deposan yang memiliki sertifikat deposito lebih dari 1 biliet, diberikan suku bunga sesuai dengan jumlah nominal yang tercantum pada masing-masing biliet dan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Persyaratan sertifikat deposito. Yang pertama, untuk perorangan. Persyaratannya yang pertama yaitu mengisi form aplikasi pembukaan rekening, kemudian melampirkan fotokopi KTP atau SIM atau paspor yang masih berlaku. Yang ketiga, melampirkan fotokopi NPWP jika ada. Dan yang terakhir, tidak tercantum dalam daftar hitam Bank Indonesia. Sedangkan untuk badan usaha, yang pertama harus mengisi form aplikasi pembukaan rekening, kemudian melampirkan fotokopi KTP atau SIM atau paspor yang masih berlaku, kemudian melampirkan foto akta pendirian beserta perubahan dan susunan pengurus tertentu, kemudian melampirkan fotokopi izin-izin usaha lainnya seperti SIUP, SITU, TDP, terus melampirkan fotokopi surat pengangkatan atau penunjukan sebagai pengurus, melampirkan fotokopi NPWP jika ada, dan yang terakhir yang paling penting adalah tidak tercantum dalam daftar hitam Bank Indonesia. Nah, selanjutnya ada karakteristik sertifikat deposito. Seperti yang sudah dibahas, sedikit kurangnya populer produk ini disebabkan adanya beberapa ketentuan yang mengharuskan bank-bank memiliki izin dari Bank Indonesia untuk menghimpun dana dengan sertifikat deposito tersebut. Pemberian izin oleh Bank Indonesia itu sesuai dengan persyaratan kesehatan bank yang harus dipenuhi, di mana setiap bank dapat menerbitkan sertifikat deposito sebagai instrumen penghimpunan dana tanpa perlu izin BI terlebih dahulu, namun harus tetap memberitahukan. Sebagai instrumen pengembangan dana, sertifikat deposito ini memiliki karakteristik diantaranya. Yang pertama, diterbitkan oleh bank dengan atas unjuk dan dengan jangka waktu tertentu. Yang kedua, dapat diperjualbelikan. Yang ketiga, merupakan instrumen pasar uang. Yang keempat, bunga dapat dibayar di muka. Yang kelima, dapat dijadikan jaminan pinjaman. Dan yang terakhir, dijamin oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS sesuai dengan ketentuan. Namun, saat kamu memutuskan akan memulai pengembangan dana menggunakan sertifikat deposito, ini pastikan untuk memahami resikonya. Yang pertama, apabila dana dicairkan sebelum jatuh tempo, maka terdapat penalti yang harus kamu terima. Yang kedua, bila sertifikat deposito yang kamu punya hilang, yang menemukannya dapat melakukan pencairan dengan proses yang mudah.
sedikit banyak kamu sudah mengetahui mengenai karakteristik serta resiko yang ada dalam sertifikat deposito. Terdapat perbedaan antara sertifikat deposito dan deposito berjangka. Nah, yang pertama ini adalah mengenai metode pengelolaan bunga deposito yang telah dipaparkan di dalam slide dan teman-teman dapat membacanya. Nah, perbedaan yang kedua yaitu mengenai status kepemilikan deposito berjangka dan sertifikat deposito. Hai teman-teman, kita berjumpa di penghujung vlog kedua hari ini mengenai sertifikat deposito. Dan terima kasih untuk teman-teman dan Ibu Diana yang sudah mau menikmati vlog ini. Dan saya juga mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan maupun dalam perkataan dan penyajian materi. Dan untuk teman-teman semuanya, apabila mempunyai pertanyaan, saya membuka kolom komentar untuk dapat mengajukan pertanyaan melalui room komentar. Terima kasih semuanya. Salam sejahtera dan salam sehat buat kita semua. See you. Jangan lupa di subscribe dan aktifkan tombol lonceng supaya setiap ada notifikasi masuk, langsung kalian bisa nonton vlog-vlog dari FH kelas B. Jangan di skip ya.